Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang luka bakar. Saya Putri Nurlita sebagai moderator dan ada teman-teman saya yaitu Nabila Reza Adinda, Vidya Rini Arista, Yunita, Valeri Lumongga, Mira Anggraini, Vita Febrianti, Sasa Tania, Yuliana Septiani, dan juga Eva Lestari. Materi ini terdiri dari rumus Baxter pada anak dan juga dewasa, kemudian Rule of Nine pada orang dewasa dan juga anak-anak, lalu ada apa itu sepsis, kemudian kenapa luka dapat berujung menjadi sepsis, dan yang terakhir ada penanganan pertama pada luka bakar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rumus Baxter. Rumus Baxter adalah rumus yang digunakan untuk menghitung cairan dan substansi pada pasien luka bakar. Luka bakar sendiri adalah adanya kerusakan jaringan yang diakibatkan dari terpaparnya bahan panas. Bahan panas dapat berupa air panas, bahan kimia, api, radiasi, bahkan listrik. Rumus Baxter pada anak, besar larutan dan substansi yang dibutuhkan 2 mili dikali berat badan dikali persentase luas luka bakar ditambah kebutuhan Fa'ali. Kebutuhan Fa'ali yaitu kurang dari 1 tahun, berat badan dikali 100 cc, 1-3 tahun, berat badan dikali 75 cc, 3-5 tahun, berat badan dikali 50 cc. Rumus Baxter pada orang tua, besar larutan dan substansi yang dibutuhkan 4 mili dikali berat badan dikali persentase luas luka bakar. Nah, di sini ada catatannya. Setengah larutan diberikan dalam 8 jam pertama dan setengah sisanya diberikan 16 jam setelahnya. Persentase luas luka bakar ditentukan berdasarkan Rule of Nine. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Rule of Nine atau aturan 9 adalah persentase untuk menilai persentase luka bakar dan digunakan untuk memandu keputusan pengobatan termasuk resusitasi cairan atau memulihkan dan menjadi bagian dari pedoman untuk menentukan memindahkannya ke unit luka bakar. Nah, baiklah, di sini ada Rule of Nine pada orang dewasa. Yang pertama itu ada bagian depan, belakang, kepala dan leher itu setara dengan 9% dari luas permukaan tubuh. Yang kedua, depan dan belakang masing-masing lengan dan tangan setara dengan 9% dari luas permukaan tubuh. Dan yang ketiga itu ada dada setara dengan 9% dan perut setara dengan 9% dari luas permukaan tubuh. Dan yang keempat itu ada punggung atas setara dengan 9% luas permukaan tubuh dan punggung bawah juga setara dengan 9% dari luas permukaan tubuh. Dan yang kelima itu ada bagian depan dan belakang masing-masing kaki dan kaki yang setara dengan 18% dari luas permukaan tubuh. Dan yang terakhir adalah daerah selangkangan setara dengan 1% dari luas permukaan tubuh. Selanjutnya, ini ada Rule of Nine pada anak-anak. Bagian depan dan belakang, kepala dan leher setara dengan 21% dari luas permukaan tubuh. Bagian depan dan belakang masing-masing lengan dan tangan setara dengan 10% dari luas permukaan tubuh. Dada dan perut setara dengan 13% dari luas permukaan tubuh. Punggung adalah setara dengan 13% dari luas permukaan tubuh. Area bokong setara dengan 5% dari luas permukaan tubuh. Bagian depan dan belakang masing-masing tukai kaki dan kaki setara 13,5 dari luas permukaan tubuh. Dan terakhir, area selangkangan adalah 1% dari luas permukaan tubuh. Selanjutnya adalah sepsis. Apa itu sepsis? Sepsis adalah komplikasi yang jarang terjadi, namun berbahaya dari suatu penyakit. Sepsis terkadang disebut sebagai keracunan darah dan dapat menyerang siapa saja, tapi cenderung menyerang kelompok yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Salah satunya adalah anak kecil, trauma bayi prematur, dan bayi baru lahir. Baik, yang selanjutnya yaitu penanganan pertama pada luka bakar. Luka bakar dengan derajat 1. Nah, derajat luka bakar pertama ini disebut juga dengan luka bakar superficial. Pasalnya, kerusakan kulit yang terjadi hanya mengenai epidermis
atau lapisan kulit yang paling luar. Jadi tingkat keparahannya tergolong paling ringan dan mudah sekali untuk ditangani. Nah, adapun cara penanganannya yaitu yang pertama pegang atau raba area tubuh yang kulitnya terbakar. Berikan aliran air yang sejuk atau rendam dalam air sejuk selama sampai rasa sakit si lukanya itu mereda. Yang kedua, gunakan kompres jika air mengalir tidak tersedia. Selanjutnya, tutup luka bakar dengan perban steril atau kain bersih. Selanjutnya, jangan oleskan minyak, lotion, atau krim, terutama jika mengandung aroma pada area luka bakarnya. Untuk menjaga kelembapan, Anda bisa mengoleskan dengan petroleum jelly. Yang selanjutnya yaitu minum atau gunakan obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti acetaminophen, ibuprofen, ataupun naproxen. Nah, yang terakhir yaitu hubungi dokter jika sudah melakukan pertolongan pertama namun luka bakarnya tidak kunjung membaik. Luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 umumnya sudah sampai mengenai dan merusak lapisan dermis atau lapisan tengah kulit. Kulit Anda akan menjadi merah cerah, bengkak, dan mungkin terlihat mengkilat dan basah. Luka bakar akan terlihat melepuh dan terasa sakit bila disentuh. Berikut adalah pertolongan pertama luka bakar tipe 2 yang harus Anda lakukan. Yang pertama, rendam dalam air selama 10 menit atau 15 menit. Anda bisa gunakan kompres jika air mengalir tidak ada. Yang kedua, jangan gunakan es. Ini dapat menurunkan suhu tubuh dan menyebabkan rasa sakit kerusakan kulit lebih lanjut. Yang ketiga, jangan memecahkan lepuhan. Ini dapat menyebabkan infeksi. Yang keempat, tutup luka bakar dengan perban steril. Usahakan perban tidak terlalu kencang alias harus longgar. Ini bisa mencegah lengket kulit dengan perban. Setelahnya, amankan perban dengan kain basah atau lalu di sini mencegah shock selama pertolongan pertama luka bakar kedua. Yang pertama itu barisan tubuh korban. Yang kedua, angkat atau posisikan kaki lebih tinggi sekitar 30 cm dari kepala. Posisikan luka bakar di atas di dada. Tutup pertama dengan mantel atau selimut. Jilid kaki segera hubungi dokter dan larikan ke rumah sakit untuk pertolongan pertama luka bakar yang terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan shock atau luka derajat 2. Yang pertama, barisan tubuh korban. Yang kedua, angkat atau posisikan kaki lebih tinggi sekitar 30 cm dari kepala. Yang ketiga, posisikan luka bakar di atas tinggi dada. Yang keempat, tutup orang itu dengan selimut atau mantel. Yang kelima, segera hubungi dokter dan larikan ke rumah sakit untuk pertolongan pertama luka bakar yang lebih lanjut. Bahas luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 3 merupakan paling berat. Pada tahapan ini, lapisan yang terkena luka bakar tidak terbatas lagi pada jaringan kulit, tapi bahkan bisa sampai ke tulang dan organ yang lebih dalam. Ciri-ciri luka bakar derajat 3 biasanya ditandai dengan kulit yang mengering, pucat, dan bahkan putih. Namun bisa juga gosong dan hitam. Berbeda dengan derajat 1 dan 2, luka bakar derajat 3 ini tidak menimbulkan nyeri karena ujung saraf sudah hancur terbakar. Penanganan luka bakar derajat 3 harus meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, perban longgar area yang terbakar. Yang kedua, pisahkan jari kaki atau tangan yang terbakar dan menempel dengan perban atau kain bersih dan kering. Yang ketiga, jangan rendam luka bakar dalam air, jangan oleskan salep atau cairan yang menyebabkan infeksi. Terus cara mencegah shock pada pertolongan luka bakar derajat 3.
Baringkan korban luka bakar, posisikan kaki 30 cm lebih tinggi dari kepala atau area luka bakar lebih tinggi daripada dada. Jadi yang terkena luka bakar tuh lebih tinggiin dari area kepala atau dada gitu. Tutup korban dengan selimut. Untuk luka bakar di hidung atau saluran pernapasan, jangan letakkan bantal di bawah kepala saat berbaring. Ini bisa menutup jalan napas. Apabila luka bakar ada di wajah, minta korban untuk duduk. Periksa denyut nadi dan pernapasan korban secara berkala sampai ambulans tiba. Terima kasih. Saya yakin apa yang disampaikan saya dan teman-teman saya bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, asalkan Anda sekalian bukan hanya mendengarkan pada sesi ini, tetapi juga menerapkannya dan mencobanya di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.